Halo adik-adik, ketemu lagi di channel Bioeduka. Kita akan belajar bab protista kelas 10. Sebelum kita belajar mengenai protista lebih jauh, yuk kita kenalan dulu dengan protista. Apa itu protista? Protista berasal dari bahasa Yunani yang artinya yang paling pertama. Hal ini dikarenakan protista dianggap sebagai eukariot pertama atau organisme pertama yang memiliki membran inti yang berevolusi. Protista mencakup organisme eukariot yang tidak termasuk ke dalam kelompok jamur, tumbuhan, maupun hewan. Protista ini nampak seperti organisme buangan karena tidak termasuk ke dalam kelompok jamur, tumbuhan, maupun hewan. Namun, protista ini memiliki manfaat bagi manusia. Tahukah adik-adik apa manfaat dari protista ini? Pernahkah adik-adik mengkonsumsi agar-agar atau es rumput laut? Agar-agar atau es rumput laut berasal dari alga, di mana alga ini merupakan jenis protista yang mirip tumbuhan. Namun, selain bermanfaat bagi manusia, protista ini juga bersifat merugikan karena menyebabkan penyakit, terutama kelompok protista yang mirip hewan atau disebut juga dengan protozoa. Kita akan melanjutkan belajar mengenai ciri-ciri protista dan cara protista memperoleh makanan. Ciri-ciri protista yang pertama adalah bersifat eukariotik atau inti diselubungi oleh membran inti serta organel-organelnya dikelilingi oleh membran. Yang kedua, sebagian besar berespirasi secara aerob atau memerlukan oksigen bebas, namun ada pula yang secara anaerob atau tidak memerlukan oksigen bebas. Yang ketiga, sebagian besar bersifat uniselular atau hanya terdiri dari satu sel saja. Ada pula yang multiseluler atau terdiri dari banyak sel dan beberapa membentuk koloni atau hidup secara berkelompok. Untuk yang protista multiseluler, masih memiliki tubuh yang sederhana tanpa jaringan terspesialisasi. Yang keempat, ada yang bereproduksi secara seksual atau secara kawin, dan ada pula yang aseksual atau tidak melalui perkawinan. Yang kelima, dapat hidup secara bebas atau bersimbiosis. Simbiosis yang terbentuk dapat berupa simbiosis parasitisme, mutualisme, maupun komensalisme. Bersimbiosis secara parasitisme apabila protista ini merugikan simbionnya, dan bersifat mutualisme apabila antara protista dan simbionnya sama-sama diuntungkan, dan bersifat komensalisme apabila protistanya diuntungkan, namun simbionnya tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Kebanyakan hidup di daerah perairan, baik di perairan laut maupun di perairan tawar seperti kolam, danau, sungai, dan lain-lain. Lanjut ke cara protista memperoleh makanan. Secara umum, menurut cara memperoleh makanannya, protista dapat dibagi menjadi berikut. Yang pertama, protista fotoautotrof. Berasal dari kata foto yang artinya cahaya, auto yang artinya dirinya sendiri. Jadi protista fotoautotrof merupakan jenis protista yang mampu membuat makanannya sendiri dengan bantuan energi cahaya, di mana molekul anorganik sederhana akan diubah menjadi molekul atau senyawa organik yang kompleks. Contoh protista jenis fotoautotrof adalah klorofita dan pyofita. Yang kedua adalah protista heterotrof. Berasal dari kata hetero yang artinya berbeda. Jadi protista jenis ini memperoleh makanannya dari organisme lain yang berbeda atau di luar tubuhnya. Karena protista jenis ini tidak dapat membuat senyawa organik kompleks sendiri. Contoh dari protista heterotrof adalah Rhizopoda dan Oomycota. Yuk kita lanjutkan ke klasifikasi protista.
Berdasarkan kemiripannya dengan kingdom yang lebih tinggi, protista dikelompokkan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada protista mirip hewan. Protista mirip hewan disebut juga dengan protozoa. Dikatakan mirip hewan karena memiliki sifat heterotrof atau tidak dapat membuat makanannya sendiri, mampu bergerak misalnya dengan silia atau dengan flagel, dan mampu menelan makanan. Yang kedua adalah protista mirip tumbuhan. Protista mirip tumbuhan disebut juga dengan alga atau ganggang. Dikatakan mirip tumbuhan karena struktur sel ganggang memiliki dinding sel dan kloroplas seperti tumbuhan tingkat tinggi. Jenis protista yang ketiga adalah protista mirip jamur. Protista mirip jamur ini tampak sama dengan jamur sejati, namun dalam organisasi selulernya, cara reproduksinya, dan siklus hidupnya, kedua jamur ini berbeda dengan jamur atau fungi yang sejati. Nah, itu tadi penjelasan materi mengenai protista, khususnya pengenalan protista. Untuk materi klasifikasi protista, baik protista mirip hewan, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip jamur akan kita bahas lebih detail pada video yang selanjutnya.